Seorang ketua DPR, jabatan tertinggi di Parlemen Indonesia, tapi hidupnya sangat sederhana. Tidak ada rumah dinas mewah, tidak ada mobil dinas yang dipakai keluarganya. Bahkan untuk berangkat kerja, ia memilih naik kendaraan umum. Anak-anaknya pun tidak pernah menikmati fasilitas negara. Tidak ada gaya hidup hedon, tidak ada kemewahan. Sosok itu adalah Kiai Haji Idham Khalid, tokoh besar bangsa yang kisahnya seakan terlupakan. Padahal kalau semua pejabat hari ini meniru beliau, mungkin Indonesia tidak akan berada di titik penuh kegaduhan dan kekecewaan seperti sekarang. Assalamualaikum sahabat Sisi Manfaat. Hari ini kita akan menelusuri kisah seorang tokoh besar Indonesia yang mungkin tidak banyak diketahui generasi sekarang. Namanya Kiai Haji Idham Khalid. Beliau pernah menduduki posisi yang luar biasa penting, Ketua DPR, bahkan Wakil Perdana Menteri Indonesia. Tapi anehnya, justru beliau dikenal sebagai pejabat yang sangat sederhana, bahkan disebut sebagai Ketua DPR termiskin sepanjang sejarah negeri ini. Kiai Haji Idham Khalid lahir dari keluarga biasa di Kalimantan Selatan pada 27 Agustus 1921. Tidak ada darah biru, tidak ada harta berlimpah. Justru dari kesederhanaan itulah ia tumbuh menjadi pribadi yang kuat, ulet, dan mencintai ilmu. Sejak muda ia menekuni pendidikan agama, bahkan pernah belajar di Pondok Modern Gontor, sebuah pesantren yang terkenal melahirkan kader-kader pemimpin bangsa. Di sana, Idham dikenal sebagai santri yang cerdas, cepat menyerap ilmu, dan punya keteguhan prinsip. Namun siapa sangka, pemuda sederhana dari pelosok Kalimantan itu kelak akan menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, bahkan menjabat sebagai Ketua DPR MPR. Setelah Indonesia merdeka, Idham Khalid terjun ke dunia politik. Ia aktif di Nahdlatul Ulama atau NU, hingga akhirnya memimpin organisasi Islam terbesar di tanah air itu selama 8 periode. Ia juga dipercaya mengemban berbagai jabatan penting, mulai dari menteri, wakil perdana menteri, hingga ketua DPR MPR. Bayangkan betapa besar kekuasaan yang ada di tangannya saat itu. Tapi justru disinilah letak keistimewaannya. Idham Khalid tidak pernah menjadikan jabatan sebagai sarana memperkaya diri. Bagi beliau, jabatan hanyalah amanah, titipan yang suatu saat pasti dimintai pertanggungjawaban, bukan kesempatan untuk hidup bermewah-mewahan. Kisah yang paling sering dikenang orang adalah ketika Idham Khalid menjabat sebagai Ketua DPR. Alih-alih memanfaatkan segala fasilitas, beliau justru melarang keluarganya menggunakan fasilitas negara. Tidak ada mobil dinas yang dipakai anak-anaknya untuk berangkat sekolah. Tidak ada rumah dinas mewah untuk keluarganya tinggal. Semua anak-anaknya dibesarkan dengan kesederhanaan. Bahkan salah satu anaknya dikenal hanya berjualan nasi dan air minum untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Banyak orang menyebut beliau sebagai ketua DPR termiskin sepanjang sejarah Indonesia. Tetapi justru dari kemiskinan itulah kita menemukan kekayaan yang sesungguhnya, yaitu kekayaan moral, integritas, dan harga diri. Coba kita bandingkan dengan keadaan hari ini. Berita tentang pejabat korupsi seakan tidak pernah berhenti. Dari kasus suap, proyek fiktif, penyalahgunaan jabatan, hingga gaya hidup hedon para pejabat yang dipamerkan di media sosial. Di tengah semua itu, kisah Idham Khalid seperti sebuah tamparan keras. Bagaimana mungkin puluhan tahun lalu seorang pejabat setinggi ketua DPR bisa hidup begitu sederhana, sementara di era modern ini, dengan gaji besar dan fasilitas melimpah, masih saja ada yang merasa kurang dan tergoda untuk mengambil yang bukan haknya. Disinilah refleksinya. Seharusnya pejabat negara belajar dari Idham Khalid bahwa amanah jabatan bukanlah jalan pintas untuk kaya, bahwa kehormatan sejati justru lahir dari keteguhan menjaga integritas. Kalau menurutmu, apakah pejabat kita sekarang masih ada yang bisa meniru kesederhanaan Kiai Haji Idham Khalid? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena diskusi ini penting untuk membuka mata banyak orang.
Hal yang paling menggetarkan hati adalah setelah pensiun dari politik, Idham Khalid tidak memilih kehidupan santai atau mencari keuntungan dari nama besarnya. Ia kembali ke jalan sederhana, menjadi guru ngaji. Dari seorang ketua DPR, pejabat tinggi negara, kembali ke masyarakat, mengajar anak-anak membaca Al-Quran, mendidik santri, dan mengurus pesantren. Tidak ada gengsi, tidak ada pencitraan. Semua dilakukan dengan hati yang tulus. Disinilah kita melihat bahwa jati diri beliau bukanlah politisi atau pejabat, melainkan seorang ulama yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk ilmu, agama, dan bangsa. Kalau dipikir-pikir, mengapa Indonesia sering terjebak dalam lingkaran masalah politik, korupsi, dan konflik kepentingan? Salah satunya karena banyak pejabat yang lupa meneladani orang-orang seperti Idham Khalid. Mereka lebih sibuk mencari keuntungan pribadi daripada memikirkan rakyat. Lebih senang dihormati dan dimanjakan fasilitas negara daripada merasakan bagaimana hidup di tengah kesederhanaan rakyat biasa. Padahal, sejarah sudah memberikan contoh bahwa justru dari kesederhanaan lahirlah pemimpin yang disegani. Bahwa dengan menolak fasilitas berlebihan, seorang penjabat justru akan dikenang sepanjang masa. Kisah Idham Khalid bukan hanya pelajaran untuk pejabat, tapi juga untuk kita semua, bahwa integritas itu dimulai dari hal-hal kecil, tidak mengambil yang bukan hak kita, tidak tergoda oleh kemewahan semu, dan selalu menjadikan ilmu serta agama sebagai kompas hidup. Kalau seorang ketua DPR bisa naik kendaraan umum tanpa gengsi, mengapa kita sulit hidup sederhana? Kalau seorang pejabat setinggi itu bisa kembali mengajar ngaji setelah pensiun, mengapa kita tidak bisa berbagi ilmu atau kebaikan sekecil apapun di lingkungan kita? Mari kita jadikan kisah Idham Khalid sebagai pengingat bahwa jabatan itu hanyalah sementara, tetapi integritas akan dikenang selamanya. Semoga semakin banyak pejabat yang meneladani beliau agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara yang adil, bersih, dan sejahtera. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel Sisi Manfaat, aktifkan lonceng notifikasinya, serta bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu bahwa Indonesia pernah memiliki pejabat sebersih dan sesederhana Kiai Haji Idham Khalid. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.